Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristarika Wulandari dengan NIM 2902256033, Prodi S1 Akuntansi semester 4, dosen Desi Arijawati, SE, AK, MSI, CPRD. Ini saya akan menjelaskan mengenai struktur laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan menyajikan informasi keuangan. Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Pengambilan keputusan. Laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi. Para investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kelayakan investasi, sementara kreditor dapat menggunakannya untuk menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Manajer juga dapat menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih baik. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Melalui laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu, dengan membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya. Manajer dan pemangku kepentingan dapat melihat perubahan dan tren yang terjadi dalam kinerja keuangan perusahaan. Perencanaan keuangan. Laporan keuangan berperan penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Dengan melihat proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas di masa depan, perusahaan dapat merencanakan kegiatan bisnis, investasi, dan sumber daya manusia dengan lebih efisien. Yang keenam, pematuhan aturan akuntansi. Laporan keuangan disiapkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan membantu perusahaan mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan dan menjadi kredibilitas dalam pelaporan keuangan. Yang ketujuh, evaluasi efisiensi operasional. Laporan keuangan dapat membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan menganalisis rasio keuangan dan kinerja operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi income statement. Laporan ini menunjukkan pendapatan hasil penjualan dan penerimaan lainnya serta biaya-biaya produksi, gaji, beban operasional, dan lain-lain. Selama periode tertentu, selisih antara pendapatan dan biaya penghasilan laba bersih atau rugi bersih. Neraca atau balance sheet. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aset, harta, kewajiban, utang, dan ekuitas modal perusahaan. Neraca menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan, aset, berapa banyak yang mereka hutangkan atau kewajiban, dan seberapa besar ekuitas pemilik dalam bisnis. Yang ketiga, laporan arus kas, statement of cash flow. Laporan ini menyajikan arus kas, harus masuk dan keluar uang tunai selama periode tertentu dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai dan penggunaannya dalam kegiatan operasional dan investasi. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan ekuitas yang dimiliki suatu entitas dalam periode tertentu yang disebabkan oleh laba atau rugi bersih, dividen, saham, tambahan, atau transaksi lainnya. Laporan perubahan ekuitas juga disebut sebagai laporan perubahan modal, laporan perubahan kekayaan bersih, atau laporan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya, selain 4 jenis laporan keuangan utama, ada juga beberapa jenis laporan keuangan tambahan yang dapat disajikan oleh entitas bisnis seperti laporan keuangan anggaran yang menunjukkan rencana pendapatan, beban, dan laba rugi atau rugi yang diharapkan suatu entitas dalam periode tertentu, yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan. Laporan analisis rasio yang menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih elemen laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, atau aktivitas suatu entitas. Laporan audit yang menunjukkan terdapat auditor independen tentang kewajaran, kebenaran, dan kelengkapan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, contoh soal laporan keuangan akuntansi sebagai berikut.
Ini data di atas baru hafalan laba ruginya. Pendapatan jasanya 24.915.000, total pendapatan 24.915.000. Biaya-biaya yaitu biaya operasi gaji 7.920.000, sewa 1.520.000, iklan 1.115.000, lain-lain 794.000, perlengkapan 1.470.000, asuransi 315.000, penyusutan peralatan 780.000. Total biaya operasi yaitu 15.324.000. Biaya administrasi total biaya administrasi besar 15.324.000. Laba usaha 9.521.000. Pendapatan di luar usaha, beban di luar usaha, total pendapatan di luar usaha tidak ada laba bersih yaitu 9.521.000. Udah di atas tanggal laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu modal awal 17.112.000, laba bersih 9.521.000, berikutnya 1.250.000. Penambahan modal sebesar 8.321.000. Modal akhir yaitu 25.423.000. Neraca terdiri dari aktiva lancar yaitu kas 1.216.000, perlengkapan 475.000. Total aktiva lancar 1.693.000. Aktiva tetap peralatan 27.600.000, akumulasi penyusutan peralatan 2.410.000. Total aktiva tetap 25.190.000. Total aktivanya 26.893.000. Yang pasifnya yaitu kewajiban lancarnya ada utang usaha 1.365.000, utang gajinya 85.000. Total kewajiban lancarnya 1.450.000. Kewajiban jangka panjang jadi atau kewajiban jangka panjang atau kewajiban yaitu 1.450.000. Modalnya terdiri modal 25.423.000, total modalnya 25.423.000. Total kewajiban plus modal 26.423.000. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.